Swastiastu. Para pemirsa yang budiman, dimanapun kalian berada. Kali ini saya ingin menyambung video yang pernah saya kirimkan kepada kalian semua mengenai wanita. Sekarang saatnya saya bicara laki-laki dengan tema siapakah suami. Suami berasal dari bahasa Sanskerta, artinya ia yang dihormati. Ia yang melindungi, pelindung. Dalam Yajurveda, Mandala 8, Sloka 4 disebutkan, wahai laki-laki, lakukanlah yadnya atau pengorbanan yang akan mengantarkan keluargamu mencapai kebahagiaan dan dalam perkawinan yang penuh anugerah. Senantiasa berbakti kepada Tuhan dan berikanlah kebahagiaan pada semua makhluk. Dalam Griya Sutra disebutkan seorang suami memiliki dua kewajiban utama. Yang pertama, pati, yaitu melindungi istri dan anak-anak. Tentu maksudnya adalah seorang suami punya kewajiban pokok, kewajiban utama untuk melindungi istri dan anak-anak. Yang kedua adalah bastri, menjamin kesejahteraan keluarga. Ini tugas pokok suami. Yang pertama tadi, melindungi keluarga. Yang kedua, menjamin kesejahteraan keluarga. Buku ke-9 dari Manawa Dharma Sastra, Atta Namawa Dhyaya, tentang kewajiban suami istri, dari pasal 1 sampai 335, itu banyak hal yang diceritakan, banyak hal yang diutarakan. Salah satu saya coba mengambil dalam Manawa Dharma Sastra, Sarga 9, Sloka 3, menyebutkan ayah melindungi anak-anak selagi masih kecil. Sekali lagi, melindungi. Ya, Griya Sutri tadi juga melindungi. Dan setelah berkeluarga, suamilah yang melindungi. Ayah dan suami adalah pria atau laki-laki. Di dalam Manawa Dharma Sastra, Sarga 9, Sloka 4, disebutkan, bersalahlah ayah karena tidak menikahkan putri pada saatnya. Menjamin kesejahteraan keluarganya. Dan di dalam Manawa Dharma Sastra, Sarga 9, Sloka 5, wanita disebutkan, wanita harus dilindungi dari kecenderungan berbuat jahat, walaupun itu menyakitkan dan menyedihkan. Biasa, tugas pokok laki-laki seperti itu. Andai kata kita tahu istri kita salah, maka menjadi kewajiban laki-laki, suami,
melindungi, dan memberi maaf. Para pemirsa, dari seloka-seloka yang disebutkan tadi, ternyata seorang suami, seorang laki-laki, seorang kepala keluarga harus mampu melindungi keluarganya dari berbagai masalah. Memang berat tugas laki-laki. Dia harus melindungi. Yang kedua, dia menjamin kesejahteraannya. Yang ketiga, secara eksplisit disebutkan pada saatnya dia menikahkan putrinya. Dan terakhir disebutkan tadi, saya simpulkan, ia harus mampu memberi maaf terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh istrinya. Umat sedharma, dimanapun kalian berada, sebagai suami, sebagai laki-laki, ya, maka dengan bahasa singkat diminta tanggung jawab. Istri, pada sloka yang lain ketika saya membahas tentang perempuan, ia diminta setia. Suami bertanggung jawab, istri setia. Apakah boleh yang bertanggung jawab tidak setia? Atau sebaliknya, yang setia tidak bertanggung jawab? Tidak. Pembobotannya, laki-laki bertanggung jawab. Tentu sebaiknya juga setia. Perempuan setia pembobotannya, kalau bisa, bagus bisa ikut bertanggung jawab terhadap kehidupan keluarga. Bapak Ibu sekalian, umat sedharma, bagaimana kondisinya ketika zaman berubah? Oleh beberapa sumber disebutkan, masyarakat memang cenderung dinamis dan cenderung modernis. Cenderung mengharuskan hubungan antara orang tua, suami dengan anak tidak lagi monolog. Pokoke, enggak lagi bisa ngomong pokoke, ikuti kehendak Bapak. Sudah enggak bisa begitu lagi. Bapak, suami melindungi tentu dengan cara humanis dan dialogis. Kita mencoba memahami apa yang ada dalam pikiran anak-anak kita. Sedapat mungkin kita mengikuti perkembangan kemajuan pikiran anak. Tanpa itu saya kira dialog di antara anak, suami, dan anak itu tidak akan pernah terjadi. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah, sekalipun disyaratkan adanya dialog antara suami, bapak, laki-laki dengan anak-anaknya, yang perlu diingat bahwa tidak berarti bahwa penghormatan terhadap orang tua, bapak, ayah, suami dapat begitu saja diabaikan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikianlah pembahasan mengenai siapakah suami itu. Om Santi 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 Om.